Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahmadi Fadri, NIM 19064001. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyerah bridge satu fasa semi terkendali. Penyerah bridge satu fasa semi terkendali adalah penyerah yang berfungsi sebagai pengubah penyerah arus bolak-balik menjadi arus searah, yang juga merupakan penggabungan antara penyerah terkendali dan penyerah tak terkendali. Berikut adalah skema rangkaian dari penyerah bridge satu fasa semi terkendali. Prinsip kerja rangkaian tersebut adalah selama setengah siklus positif, tristor T1 terbias maju. Kemudian ketika tristor T1 dinyalakan pada omega T sama dengan alfa, P-band dihubungkan dengan suplai masukan tristor T1 dan dioda T2 selama periode omega T lebih besar sama dengan alfa dan lebih kecil atau sama dengan Pi. Selama setengah siklus negatif, tegangan masukan tristor T2 terbias maju, dan bila tristor T2 dinyalakan pada omega T sama dengan Pi ditambah alfa, maka arus akan mengalir ke beban melalui tristor T1 dan D1. Baiklah, langsung saja kita membuat rangkaian penyerah bridge satu fasa semi terkendali. Berikut adalah rangkaian bridge satu fasa semi terkendali. Pada rangkaian ini kita membutuhkan arus AC sebanyak 220 volt, kemudian 2 buah tristor dan juga gate blocknya, kemudian 2 buah dioda diikuti dengan resistor, kemudian alat ukur voltmeter 2 buah yang berfungsi sebagai pengukur tegangan masuk dan tegangan keluar, dan juga kita menggunakan 2 buah ampermeter yang berfungsi sebagai arus masuk dan arus keluar. Kemudian pada simulasi kontrol kita menggunakan total time 0,05. Nantinya kita akan menggunakan 4 buah simulasi, yang mana yang pertama dengan tahanan 100 ohm sudut penyalaan 0 derajat, yang kedua tahanan 100 ohm dengan sudut penyalaan 45 derajat, kemudian tahanan 200 ohm dengan sudut penyalaan 0 derajat, kemudian yang terakhir yaitu tahanan 200 ohm dengan sudut penyalaan 45. Bila langsung saja kita menjalankan rangkaian ini dengan kondisi pertama, yaitu dengan tahanan 100 ohm dengan sudut penyalaan 0. Berikut adalah gelombang yang dihasilkan pada saat kondisi tahanan 100 ohm dan sudut penyalaan 0 derajat. Kemudian kita akan mencari Vout RMS-nya. Vout RMS berjumlah 155,5. Kemudian IOT RMS berjumlah 1,55. Kemudian tegangan maksimum kita akan melihatnya pada tegangan keluar yang berjumlah 219,9 volt.
Bila kita lanjutkan pada kondisi kedua, yang mana sudut penyalaannya menjadi 45 dan tahanannya tetap 100 ohm. Kemudian kita jalankan. Dapat dilihat bahwa perubahan gelombang yang terjadi dikarenakan sudut penyalaannya dinaikkan, yang mana terjadi penundaan kenaikan gelombang yang berjumlah sudut penyalaannya 45 derajat. Kemudian kita akan mencari Vout RMS. Vout RMS-nya berjumlah 151,2 dan Iot RMS-nya berjumlah 1,51. Kemudian kita akan mencari tegangan maksimumnya dengan melihat tegangan keluar. Dan hasilnya juga sama dengan kondisi yang pertama, berjumlah 216,9. Kemudian kita lanjutkan ke kondisi ketiga dengan tahanan 200 dan sudut penyalaan 0 derajat. Kemudian kita jalankan. Berikut adalah gelombang dari kondisi ketiga. Gelombangnya itu sama dengan kondisi pertama, yang mana dengan tahanan 100 ohm dan sudut penyalaan 0 derajat. Hanya saja nilai maksimumnya akan berbeda, tetapi bentuk gelombangnya sama. Sehingga bentuk gelombang ini disebabkan oleh sudut penyalaan yang berubah. Kemudian kita akan mencari nilai VORMS, IORMS, dan tegangan maksimumnya. Vout RMS-nya berjumlah 155,5 dan IORMS-nya berjumlah 0,77. Kemudian tegangan maksimum berjumlah 219,9. Kita lanjutkan ke kondisi keempat, yang mana sudut penyalaannya berjumlah 45, kemudian resistornya 200. Kita jalankan. Berikut adalah gelombang dengan kondisi 200 ohm dan sudut penyalaan 45. Bentuk gelombangnya sama dengan pada kondisi kedua tadi, yang mana sudut penyalaannya juga 45,
yang bentuk gelombangnya mengalami penundaan dengan range 45 derajat. Hanya saja nilai maksimumnya akan berbeda. Kita akan mencari VRMS, IRMS, dan tegangan maksimumnya. Tegangan output RMS-nya berjumlah 151,2 dan IO-RMS-nya berjumlah 0,75. Kemudian yang terakhir kita akan mencari tegangan maksimumnya yang berjumlah 219,9. Baiklah, kita akan melakukan analisis yang mana kita akan mencari daya DC dan juga efisiensinya. Yang pertama yaitu pada kondisi 100 ohm dengan sudut penyalaan 0 derajat. Tadi kita mendapatkan Vout RMS-nya berjumlah 155,5, IO RMS-nya 1,55 dan tegangan maksimumnya 219,9. Untuk mencari tegangan DC, kita harus mencari VDC dan IDC-nya. VDC-nya memiliki rumus Vm dibagi P, kemudian dikali 1 ditambah cos alpha. Vm-nya berjumlah 219 dibagi 3,14 berjumlah 70,03. Kemudian sudut penyalaannya 0, yang mana cos 0 tersebut berjumlah 1, sehingga 70,03 akan dikali 2, kemudian menghasilkan tegangan DC 140,06. Kemudian kita akan mencari IDC dengan rumus VDC dibagi tahanan. VDC-nya 140,06 kita bagi dengan tahanannya 100, menghasilkan 1,4. Kemudian VDC-nya dengan rumus VDC dikali IDC, berarti 140,06 dikali 1,4 berjumlah 196,08. Berlanjut ke efisiensi, yang mana kita harus mencari VRMS-nya dahulu dengan rumus VRMS dikali IRMS. VRMS kita mendapatkan 155,5 dan IRMS-nya 1,55 dari simulasi tadi. Kemudian dikali menghasilkan 241,02. Kemudian efisiensi, yang mana rumusnya VDC dibagi VRMS, kemudian dikali dengan 100%. VDC berjumlah 196,08 dibagi VRMS yang berjumlah 241,02, menghasilkan 0,813, kemudian dikali 100 menghasilkan 81,3%. Kita lanjutkan pada kondisi kedua, yaitu dengan tahanan 100 ohm dengan sudut penyalaan 45 derajat. Vout RMS-nya 151,2, IO RMS 1,51 dan VM 219,9. Kita harus mencari VDC terlebih dahulu dengan rumus VM per P dalam kurung 1 ditambah cos alpha. 319,3,14 berjumlah 319 dibagi 3,14
menghasilkan 70,03. Kemudian sudut penyalaannya 45, kemudian cos 45 berjumlah 0,7. 1 ditambah 0,7 berjumlah 1,07. Kita akan kalikan dengan 70,03, menghasilkan 119,05. Yang kemudian berguna untuk mencari arus DC yang memiliki rumus VDC dibagi tahanan. VDC berjumlah 119,05 dan tahanan 100. Kemudian kita bagi menghasilkan 1,19. Kemudian daya DC-nya kita menggunakan rumus VDC dikali IDC, 119,05 dikali 1,19, menghasilkan daya DC 141,6. Efisiensi, kita harus mencari dulu PRMS-nya dengan rumus VRMS dikali IRMS. VRMS kita mendapatkan 151,2 dan IORMS 1,51. Kemudian dikali menghasilkan 228,3. Kemudian efisiensi yang menggunakan rumus PDC dibagi PRMS dikali 100%. PDC-nya berjumlah 141,6 dan PRMS-nya berjumlah 228,3. Kemudian kita bagi menghasilkan 0,62 dikali 100 menghasilkan 62%. Dilanjutkan ke kondisi ketiga, yang mana tahanannya bernilai 200 dan sudut penyalaannya bernilai 0. Kita akan mencari VDC-nya dengan mencari VDC terlebih dahulu dengan rumus VM per P dikali 1 ditambah cos alpha. VM-nya berjumlah 216 dibagi 3,14 menghasilkan 70,03 dan cos 0 berjumlah 1. Kemudian 70,03 kita akan kalikan dengan 2 menghasilkan 140,06. Lanjutkan ke IDC dengan rumus VDC dibagi tahanan. VDC berjumlah 140,06 dibagi dengan tahanan 200 menghasilkan 0,7. Kemudian kita akan mendapatkan VDC dengan rumus VDC dikali IDC, yang mana VDC-nya berjumlah 140,06 dikali 0,7 menghasilkan 98,04. Dilanjutkan ke efisiensi, kita harus mencari PRMS dahulu dengan rumus VRMS dikali IRMS. VRMS-nya berjumlah 155,5 dan IRMS-nya berjumlah 0,77 menghasilkan 119,73. Kemudian yang terakhir mencari efisiensi, yang mana dengan rumus PDC dibagi PRMS dikali 100. PDC berjumlah 98,04 dan PRMS berjumlah 119,73. Kemudian dibagi menghasilkan 0,818 dikali 100 menghasilkan 81,8. Kemudian pada kondisi terakhir yaitu dengan tahanan 200 dan sudut penyalaannya 45. Dengan mencari PDC dengan rumus VM per P dalam kurung 1 ditambah cos alpha. VM-nya 219 dibagi dengan P berjumlah 3,14 menghasilkan 70,03 dan alpha bernilai 45, cos 45 bernilai 0,7 sehingga 70,03 dikali dengan 1,07 menghasilkan 119,05. Kemudian kita terlebih dahulu mencari IDC dengan rumus VDC dibagi R. VDC berjumlah 119,05 dibagi dengan tahanan 200 ohm menghasilkan 0,59. Kemudian mencari PDC, kita akan mengalih VDC dengan IDC dengan rumus dengan VDC berjumlah 119,05 dan IDC berjumlah 0,59. Kemudian dikali menghasilkan 70,33. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi. Kita mencari PRMS terlebih dahulu dengan rumus VRMS dikali IRMS. VRMS berjumlah 151,2
dan IRMS berjumlah 0,75. Kemudian dikali menghasilkan 113,4. Kemudian kita akan mencari efisiensinya dengan rumus PDC dibagi PRMS dikali 100%. PDC berjumlah 70,23 dan PRMS berjumlah 113,4. Kemudian dibagi menghasilkan 0,619. Dikali 100 menghasilkan 61,9%. Setelah melakukan simulasi dan menganalisis data penyarah bridge 1 fasa simetri kendali, dapat kita simpulkan bahwa kenaikan tahanan tidak mempengaruhi tegangan keluar RMS, yang mana hasilnya akan tetap. Tetapi kenaikan sudut penyalaanlah yang menyebabkan nilai tegangan keluar RMS berkurang. Kemudian, kenaikan tahanan juga menyebabkan arus keluar RMS menurun, tetapi dengan perubahan yang sangat kecil. Begitu juga dengan efisiensi yang bakal berkurang dan daya DC yang juga ikut berkurang seiring bertambahnya sudut penyalaan. Sekian dari simulasi penyarah bridge 1 fasa simetri kendali. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.